وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Fasal wa nafaqatul amudina minal ahli wajibatun, dan menafkahi keluarga yang amudin, yaitu yang kekurangan, yang membutuhkan, itu wajib. Di sini disebutkan lil walidaini. Ya, ini semuanya bapak doang, salah ya. Untuk kedua orang tua, wal maulud dan wal mauludin, ya. Mauludin itu dan anak-anak. Artinya apa? Orang laki-laki dalam hal ini punya kewajiban untuk menafkahi kedua orang tuanya dan anak-anaknya. Ya. Sehingga apa yang kita lihat selama ini, bahwasanya anak-anak yang lari dari kewajiban ini ya salah ya. Itu satu. Kemudian yang kedua, banyak wanita atau banyak istri yang menghalangi suaminya untuk menafkahi bapak ibunya, itu ya salah juga gitu. Jadi fikih madhab Imam Syafi'i jelas mengatakan bahwasanya wa nafaqatul amudin minal ahli wajibatun. Menafkahi orang tua atau yang membutuhkan, dalam hal ini mesti orang tuanya ya sudah nggak bisa kerja. Nanti ada penjelasannya. Dan anak-anaknya yang masih kecil, artinya bukan anak-anak yang gede ya, anaknya udah gede, udah balik, malah udah nikah, punya anak, nggak mau kerja, terus nafkahi orang tuanya, anaknya yang salah kalau kayak gitu. Ya, maka di sini dikatakan fa'ammal walidun, adapun orang-orang tua yang harus nafkah itu siapa? Ya, di sini dikatakan watajibu nafaqatuhum bisyartaini. Nah, maka wajib memberikan nafkah kepada mereka dengan dua syarat, yaitu al-faqr, orang tua yang fakir. Karena ada tuh orang tua yang udah tua nggak bisa kerja, gitu. Kalau nggak ada yang ngasih makan dia nggak makan. Kalau nggak ada yang ngantar berobat atau nggak ada yang ngasih duit buat berobat dia nggak bisa berobat. Kan ada orang tua kayak gitu. Atau bisa dibilang nggak semua orang tua ketika tua hidupnya kaya atau hidupnya apa berkecukupan gitu kan. Maka orang tua yang seperti ini yang wajib nanggung ya anaknya gitu. Nah kalau anaknya perempuan semua ya gimana ya, anak perempuan itu. Nah anak perempuannya nggak kerja ya tentu menantunya yang harus kemudian ikut menanggungnya. Lah kok enak gitu. Lah iya enak, orang menantu juga enak ketika menikah itu udah dikasih anaknya dalam posisi udah gede gitu. Artinya nggak nggak ngasih makan dari kecil itu, ngasih makan dari kecil orang tuanya. Kemudian waz zamanah, jadi selain dia orang tua yang fakir, dia punya penyakit, ya, udah miskin, penyakitan, itu kan itu tentu butuh dirawat toh. Nah, ketika butuh dirawat seperti itu, ya berarti siapa yang rawat ya anaknya. Anak yang mana? Maka yang wajib ya anak laki-laki dulu, gitu. Oh, anak laki-lakinya juga fakir, juga miskin, juga susah hidupnya, ya berarti anak perempuan. Intinya anaknya. Soal urutannya ya tentu anak laki-laki. Syukur-syukur semua anaknya itu saling bahu membahu untuk membantu menolong orang tuanya. Nah, sebagai menantu juga sama, kita harus menasihati suami kita atau pasangan kita untuk berbakti pada orang tuanya. Jangan egois, jangan kemudian melarang suami kita untuk berbakti pada orang tuanya. Kenapa? Nanti gitu, kita itu punya anak ya, anak itu juga wajib berbakti sama kita. Artinya kalau kita nggak pengen anak itu nggak berbakti sama kita karena dihalangi oleh istrinya, ya maka kita nggak usah melakukan hal yang sama. Nah, sehingga harapannya ketika anak ini melihat ibunya itu menyuruh bapaknya untuk berbakti kepada mbahnya, maka dia nanti kalau jadi suami ya dia bisa mengambil suri teladan dari ibunya, yaitu apa, dia akan berbakti pada orang tuanya meskipun gitu, istrinya mungkin kurang cocok gitu. Sehingga kalaupun istrinya kurang cocok ya istrinya nanti diluruskan bukan malah dibenarkan gitu. Kebanyakan anak itu malah membenarkan istri-istri yang seperti itu, sehingga anak itu wajib berbakti sama orang tua, akhirnya malah orang tuanya disia-siakan. Tadi malam saya lihat video di reel itu ada anak itu rumahnya bagus, ya maksudnya rumahnya tembok bagus lah gitu, standar bagus. Orang tuanya dibikinkan gubuk di sebelah rumahnya itu pakai triplek-triplek gitu. Nah, ini luar biasa ya. Nah, harusnya nggak seperti itu gitu loh.
dan itu bisa masuk kategori durhaka pada orang tua. Yaitu yang pertama tadi fakir orang tuanya, kemudian yang kedua penyakitan, kemudian au al-fakru wal junun atau fakir dan gila. Nanti orang tua yang gila itu wajib diurus sama anaknya, bukan malah dilepas di jalanan. Nah, walaupun anaknya nggak sanggup ngurus, ya boleh dititipkan ke rumah sakit jiwa dengan catatan semua biayanya ya ditanggung oleh anaknya gitu. Jangan kemudian taruh rumah sakit jiwa terus tinggal kabur gitu. Oh, nanti sama rumah sakitnya karena nggak ada biaya akhirnya dibawa ke jalan dilepas gitu kan. Akhirnya udah kayak prinsip merawat kucing, punya biaya buat makanin, kasih makan, nggak punya biaya terus dilepas gitu kan. Padahal ini manusia loh gitu. Nah kan gila lah, iya manusia. Dan apa namanya, sehat dan sakitnya orang tua itu ya cobaan buat anaknya. Ya, ya kalau kita pakai logika umumnya, sekali lagi umumnya, bukan berarti ini berlaku pasti ya, sekali lagi umumnya. Kita nggak bisa milih gitu. Kita lihat dari siapa kita nggak bisa milih, maka terima aja takdir kita, bahwasanya kita adalah anak dari orang tua kita, ya kita jalani gitu loh. Apa yang memang harus menjadi kewajiban kita, yaitu mengurusi mereka di usia tuanya. Wallahu ta'ala alam. Wa amal mauludun, dan adapun para anak-anak yang harus dikasih nafkah, wajibun nafaqatuhum, maka wajib nafkahnya bisalah satu syarat dengan 3 syarat. Pertama al-faqr, yaitu anaknya fakir. Nah, ini harus kasih nafkah. Kemudian ya itu apa? Wal sighar, masih kecil itu. Fakir, masih kecil. Berarti ini fakir itu apa sih? Fakir itu berarti dia nggak punya kerjaan dan punya kebutuhan hidup. Itu fakir. Kalau miskin, itu dia punya kerjaan tapi hasilnya nggak cukup. Nah, fakir ini ya tentu maksudnya adalah dia sudah berusaha kerja gitu. Atau berusaha ngelamar kerjaan, nggak ada yang menerima. Gitu. Maka ini bisa dibantu dari orang tuanya. Jadi ini dikeluarkan dari ini adalah anak-anak yang malas kerja. Jadi malas kerja itu ya bisa membuat dia fakir, cuman itu menjadi dosa dirinya sendiri gitu. Ya, dia berdosa atas kemalasannya itu. Tapi yang jelas ya karena fakir orang tuanya mampu ya, ya sudah bantu. Kemudian wasigor jelas lah kita bisa pahami kalau anak kecil kan belum bisa apa-apa. Kemudian atau al-fakru waz-zamanah, yaitu dia sudah fakir penyakitan. Ya, atau mungkin dulu kaya tapi karena sakit ditinggal istrinya terus akhirnya dia jadi jatuh miskin dan maka ini yang rawat orang tuanya. Banyak toh anak-anak yang dulu waktu sehat lupa orang tuanya begitu misal kecelakaan atau sakit apa gitu ya stroke misal gitu istrinya kabur dia yang ngurusin orang tuanya banyak. Makanya kalau ada pepatah itu mengatakan eh, kasih sayang orang tua itu sepanjang zaman gitu kan tapi rasa sayang anak pada orang tua itu sepanjang galah atau sepanjang jalan gitu kan maka itu ya benar gitu. Artinya kalau kita diurusi orang tua itu nggak pernah mikir mau dikasih apa mau dapet apa gitu. Tapi kalau anak ngurusi orang tua itu pikirannya kapan ini selesainya, kapan matinya orang tua saya. Ini benar-benar sisi keikhlasan yang terbalik gitu ya. Maka harusnya seorang anak punya sikap yang sama gitu. Ya, maka yang kalau kita masih ingat pelajaran kita ada Mufrad gitu kan, di mana Imam Al-Bukhari menunjukkan rasa sayangnya pada ibunya yang luar biasa. Bahkan ketika ibunya pun belum masuk Islam, beliau masih menghormati ibunya gitu. Sampai akhirnya Imam Bukhari pun mendatangi Nabi SAW dan minta untuk ibunya didoakan agar masuk Islam dan masuk Islam. Dan begitu masuk Islam ya Imam Bukhari tambah bahagia lagi. Dan Imam Bukhari punya panggilan khusus buat ibunya, punya salam khusus buat ibunya gitu kan. Sehingga itu yang kemudian menjadi pelajaran berharga buat para sahabat pada zaman itu kok Imam Bukhari. Abu Hurairah gitu. Jadi pelajaran apa namanya berharga buat para sahabat waktu itu bagaimana beliau memberikan contoh ya mencintai orang tua ketika masih ada. Allah Ta'ala. Kemudian
anak ketiga, model ketiga yang harus dibantu oleh orang tuanya yaitu al-faqru wal junun. Anaknya ini gila gitu. Jadi kalau anaknya ini gila sehingga dia tidak dapat kerja, otomatis ya anaknya ini fakir gitu. Maka kefakiran ini yang menimpa dia ini ya orang tuanya yang ngurusin. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, kalau anaknya gila itu orang tuanya insya Allah rela ngurusin. Tapi kalau orang tuanya yang gila, ya, wallahu alam, mungkin banyak anak yang nggak mau ngurusin. Maka ini yang harus kita perbaiki ya dari diri kita. Jangan sampai kita sama orang-orang tua kita mumpung masih ada, insya Allah hidupnya juga nggak akan selamanya gitu kan. Itu ya kita urusin lah. Wa nafaqatur rafiq maaf, wa nafaqatur raqiqi wal bahaimi wajibatun, dan memberikan nafkah kepada budak dan juga binatang peliharaan, kuda, unta, ya kalau punya ikan hias, ya ikan hias, burung, kucing, wajibatun itu hukumnya wajib. Artinya kalau kita udah declare ini peliharaan saya ya harus kasih makan. Wala yukallifuna minal amal ma la yatikuna, dan jangan dibebani pekerjaan-pekerjaan yang tidak sanggup. Ya, misal kambing, bobotnya cuma 20 atau 30 kilo atau 50 kilo lah. Gitu. Terus kita naikin yang bobot kita 2 kali lipat dari kambing itu ya nggak bisa. Ya. Atau keledai, saya pernah lihat tuh keledai. Dia suruh narik gerobak yang muatannya itu tingginya bisa 2 meter lebih. Gitu. Nah, ini nggak bisa juga kayak gitu. Ya, jadi kita dilarang dalam agama ini membebani binatang. Ketika membebani binatang aja nggak boleh, maka membebani manusia tambah nggak boleh lagi. Nanti ada poinnya. Wa nafaqatu zaujah al mumakkinah min nafsiha wajibatun, dan memberikan nafkah seorang istri yang sudah menyerahkan dirinya, artinya dia sudah pasrah sama kita, ya maka hukumnya adalah wajib. Wahia muqaddaratun, dan itu ada takarannya. Yaitu apa? Disesuaikan. Fa in kana zauju musiron famadani min ghalibi qautiha. Maka jika suaminya ini longgar, punya kemampuan, kaya, maka nafkahnya adalah 2 mud makanan pokok umumnya yang ada di kampung itu. Jadi 1 sok itu 4 mud, maka ya 2 mud, 1 mud, 1 mud ini berarti 1/4 sok. Kalau 1 sok itu anggaplah 3 kilo gitu, maka 1 mud ini adalah sekitar 750 gram. Kalau 2 mud berarti 1,5 kilo. Dari maka wayajibu minal admi, yaitu dari makanan pokok pada umumnya. Ya, umumnya kita makan beras ya, berarti nafkah itu minimal 1,5 kilo per hari gitu. Ya, dari beras itu. Kemudian wayajibu minal admi, termasuk di dalamnya ya dikasih lauknya juga. Wal kiswah, dan juga pakaian. Ma jarot bihil adah, sesuai dengan umumnya manusia gitu. Jadi kalau manusia umumnya misal lauknya tahu tempe, itu standar bawahnya, standar atasnya misal ayam gitu kan. Ya sesuai kemampuan antara ayam sampai tempe gitu. Nah, poinnya adalah paling enggak dalam sehari itu enggak kelaparan. Nah, itu tuh. Jadi jangan sampai eh, nikah, punya keluarga, tapi membuat mereka kelaparan atau bahkan mati kelaparan. Ini enggak boleh. Ya, seperti yang kemarin sempat saya sampaikan ya. Misalnya ketika seorang laki-laki punya hobi mancing, ya silakan mancing. Cuman pertimbangkan gitu. Kebutuhannya berapa gitu. Oh, kebutuhannya sehari 100.000 misalnya. 100.000 ini kalau dikonversi jadi anggaplah ikan lele gitu kan, itu berarti minimal butuh 5 kilo. Nah, pertanyaannya pas mancing itu udah bisa nggak dapat 5 kilo? Oh bisa, sekali mancing dapat 15 kilo, ya wes bisa berarti buat nafkahin keluarga. Tapi kalau setiap mancing dari pagi sampai sore cuma dapat 2 ekor gitu, yang itu nggak nyampe 1 kilo aja nggak nyampe, ya, maka ya harus ganti profesi, jangan itu yang dipaksakan. Ya, karena ya kalau itu dipaksakan 2 kilo dibawa pulang dimakan gitu kan ya tentu kurang. Maka seorang laki-laki harus berpikir
kerjaan yang lain gitu kan. Ataupun kalau tetap senang di dunia perikanan ya harus metodenya diganti, jangan mancing, mungkin jala atau mungkin nyari ikannya ke tengah lautan atau ke tengah danau, jangan di pinggir, atau mungkin melihara ikan. Nah, ini bagian dari bagaimana seorang laki-laki itu harus selalu mikir, jangan kemudian terus ngene wae lah, sementing mlaku. Iya, mlaku di mana? Mlaku di tempat gitu apa gimana? Wa in kana mu'siran, apabila kemudian seorang laki-laki ini kesusahan, artinya dia dalam kondisi, ekonominya kurang baik, famudun, maka satu mud aja, yaitu 750 gram tadi, min ghalibin qautil balad, ya sesuai dengan makanan pada umumnya di negeri itu. Wa ma ya'tadimu bihi al-mu'siruna wa yaksuna. Nah, kemudian juga ada lauknya gitu kan, dengan kondisi yang minimalnya ya tahu tempe lah gitu. Jadi kalau nasi ya jangan nasi putih tok gitu kan. Ya tahu tempe gitu kan, syukur-syukur kasih telur ayam gitu kan. Nah, kemudian wayaksuna dan pakaian. Pakaian kan juga ada rentangnya toh. Oh, pakaian nih yang murah buat istri ini misal 100.000, yang mahal ada yang sampai 1 juta gitu kan. Ya kalau kalau kaya ya silakan yang 1 juta, kalau yang mampu ya 100.000, kalau dapat ya 100.000 gitu kan. Ya gitu ya. Jadi dilihat itu loh kemampuannya, dan seorang istri harus tahu ini gitu, tahu suaminya ini mampu apa enggak gitu. Ya, kalau mampu kok enggak ngasih ya berarti pelit. Nah, kalau pelit nanti rumusnya kayak seperti yang dilakukan oleh Hindun. Nah, dikatakan oleh Nabi SAW, kamu boleh ngambil sesuai dengan keperluan. Artinya kalau tadi dikatakan 1 mud 2 mud, ya berarti kalau suaminya kaya kok ngasih 1 mud, berarti kurang 1 mud. Kalau istrinya sampai nggak pakai pakaian gitu kan, maka boleh ngambil uangnya untuk beli pakaian. Itu pakaian-pakaian yang standar lah, penting nutup aurat. Itu tadi yang miskin dan yang kaya. Kemudian wa in kana mutawasiton, adapun kalau dia di tengah-tengahnya, nggak miskin juga nggak kaya, pamudun wanis, maka kewajiban nafkahnya adalah 1,5 mud, berarti birawi. 750 gram ditambah 375, ya kira-kira sekilo lah. Waminal ademi wal kiswati al wasat, dan lauk dan pakaiannya juga yang tengah-tengah. Jadi kalau misal tadi lauk tahu tempe, tengah-tengahnya ada atasnya ada ayam misalnya gitu, maka tengah-tengahnya telur lah gitu kan. Kalau kemudian pakaian antara 100 sampai 1 juta misalnya gitu, tengah-tengahnya ya 500 lah gitu. Wa in kanat mimman yuhdamu misluha fa alaihi ihdamuha tuh. Apabila yang kamu nikahin ini wanita yang dia nggak sanggup ngurusi urusan rumah tangga sendirian dan butuh asisten, maka kamu harus menyiapkannya. Jadi dalam fikih Imam Syafi'i, ya, termasuk kewajiban seorang laki-laki harus melihat itu. Jadi kalau misal rumah tangganya ini kayaknya kalau diurusin istrinya sendiri kok berantakan, gitu kan. Istrinya pulang-pulang bentuknya udah kayak apa namanya, kayak hantu gitu kan, karena nggak sempat mandi, nggak sempat apa gitu kan. Ya, di atas kulkas ada Pampers lah segala macam, pokoknya berantakan gitu. Maka kalau diperlukan ada yang bantu ya disiapkan orang yang bantu. Sehingga jangan sampai ya, saya pernah lihat ada keluarga itu anaknya banyak gitu. Ya memang dia mikirnya mungkin yang terbaik diurus sendiri, ya nggak apa-apa sih. Tapi ya kemudian rumahnya berantakan gitu kan, debunya tebel banget gitu. Ya, sehingga ya hal-hal seperti ini yang harus kemudian kita antisipasi. Seorang suami harus jeli melihat itu. Maksudnya ini kalau diurusin sendiri bisa enggak istrinya gitu kan. Terus rapi enggak gitu kan. Jangan-jangan dia saking kecapean istrinya tidur, anaknya kecemplung sumur. Nah, hal-hal seperti ini nih yang harus harus difahami oleh seorang laki-laki. Jangan pokoknya ini ya, jangan jangan pokoknya lah. Kalau pokoknya ya ngobrol aja sama tanaman gitu. Kalau sama manusia ya kita harus kemudian melihat itu, melihat gimana ya ini biar biar rumah tangga ini bagus, rumahnya rapi, nggak berantakan gitu kan.
namanya istri ya bisa mandi, wangi ya gitu loh. Jadi jangan sampai kemudian wis ben gitulah gitu. Kemudian wa in a'sara bi nafaqatiha fa 'alaiha fasukhun nikah. Tuh, lihat tuh. Hati-hati nih lagi-lagi nih. Kalau suami ini kira-kira kok nggak sanggup dengan kondisi nafkah tadi yang disebutkan tadi, kondisi minimal rasa sanggup, menengah rasa sanggup, apalagi kondisi yang lebih nggak sanggup gitu kan, rumah tangganya berantakan itu, maka seorang istri ya bisa mengajukan pembatalan pernikahan, faskun nikah. Nah, ini repot nih. Jadi dia bisa mengajukan cerai nih. Wa kadzalika in aksara bis shadaqi qabla dukhul gitu. Demikian pula ketika suami berat memberikan mahar sebelum dicampuri. Jadi kalau konteksnya udah nikah, kok nafkahnya kok suruh kerja kok nggak mau, males-malesan gitu kan. Maunya ke tempat saudaranya setiap minggu untuk ngemis sana sini gitu kan. Nggak mau kerja gitu. Maka seorang wanita yang tahu keadaan seperti ini dia bisa membatalkan pernikahannya, ngomong ke hakim ini namanya khulu. Gitu. Atau kemudian pas nikah dia ngomong mau ngasih mahar 10 gram emas gitu kan. Nah, tapi memang belum diberikan waktu akad nikah gitu kan. Nah, waktu malam pertama ya seorang istri kemudian menagih mana maharnya kok nggak dikasih ya dia bisa langsung batalkan nikahnya. Nah, kamu nggak ngasih sekarang ya mending nikahnya batal. Karena mahar ini hak seorang wanita dan dimasukkan dalam rukun nikah. Nanti kalau nggak diberikan ya nikahnya juga rusak. Ya maka hati-hati ya. Jadi lagi-lagi makanya saya selalu mengingatkan ya, kalian nih yang masih pada jomblo ini untuk kemudian mempersiapkan gitu loh. Jangan asal nekat gitu. Dipersiapkan yang baik gitu. Dipersiapkan yang baik. Jangan sampai nanti udah nikah, udah seneng-senenge gitu kan. Tapi nggak mau kerja, akhirnya ditinggalkan, nah, stres. Kemarin ada lagi video, saya lihat di mana ya, saya lupa itu. Jadi ada itu, ada bapak-bapak itu, si Nau Urip itu, dia ngobrol sama orang gila lagi-lagi. Terus dipotongin kukunya, ditanya kenapa kok sampai kayak gini, katanya ditinggal pergi sama istrinya. Ya. Jadi ditinggal pergi sama saya sampai gila. Ya. Ya, jangan sampai kamu saking cintanya sama istri, kamu sia-siakan dia kabur, kamunya yang gila, repot. Ya, maka apa yang ada di hadapan mata kita ini yang harus kita jaga, jaga ya tentu ya tadi itu kasih nafkah yang baik gitu kan. Kalau emang dia butuh asisten ya kasih asisten. Gitu. Dan seorang wanita nggak boleh berlebihan ya artinya ketika memang laki-laki dia sudah berusaha semaksimal mungkin dan sebenarnya buat hidup itu bisa artinya nggak mati gitu kan. Terus artinya suaminya nafkahnya cukup nih buat makan nasi sama tadi tuh misal tahu tempe atau mungkin ayam atau telur udah cukup lah gitu. Terus istrinya, "Enggak, aku mau piknik ke Eropa." Nah, ini udah termasuk berlebihan ya. Ini nggak perlu gitu. Atau kemudian baju udah dibelikan misal harga 500.000 udah cukup lah, udah bisa lah dipakai. Nah, "Enggak, aku mau yang harga 15 juta satu lembar ya, satu potongnya." Nah, ini juga berlebihan ya, nggak kayak gitu nggak boleh ya dalam agama ini. Oleh karena itu maka yang harus kita pahami ya, ketika suami sudah memberikan atau berusaha mencukupi, ya toh, maka ya kita sebagai seorang wanita ya harus bersyukur atas keadaan itu. Ya karena belum tentu ya, belum tentu kalau kemudian kita ibaratnya kita pisah, kemudian kita nyari suami yang baru lagi, belum tentu suami yang baru itu lebih baik daripada yang pertama. Sekali lagi intinya kalau kondisinya tidak ada sebab orang wanita ini kemudian meninggalkan seorang suami, ya toh, maka haram hukumnya mengajukan gugatan cerai. Tapi kalau ada sebab ya tadi itu, contohnya kalau dalam konteks nafkah dia nggak mau ngasih nafkah, dan sekali lagi ini tertulis di kitab fikih ya, bukan bukan hanya sekedar omongan saya ya, tertulis tadi di kitab fikih ini loh. Wa in a'sara bi nafaqatiha falaha fashun nikah gitu. Maka barang sekiranya gitu kan dia kesulitan dalam memberikan nafkah, maka seorang istri bisa membatalkan pernikahannya. Wa kadzalika in a'sara bis shadaqi qabla tuhul. Begitu pula kalau dia menikahi dan menjanjikan mahar tapi nggak dikasihkan sebelum hubungan suami istri pada saat yang pertama, maka ini bisa dibatalkan oleh seorang istri. Nah, maka ketika kemudian sebabnya ada, wanita kemudian nggak bisa menerima dan mau pisah ya itu nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada sebab, ya jangan gitu kan. Karena Nabi SAW mengatakan ayyuma mra'atin
ya sa'alat tolaqo, wanita mana aja yang minta cerai gitu kan, kemudian nggak ada sebab dighairi baksin itu nggak ada sebab gitu kan, maka dia nggak bisa mencium bau surga kata Nabi SAW. Maka harus dipastikan, ini baru soal nafkah loh. Nah, nanti termasuk sebab seorang wanita boleh mengajukan gugatan cerai adalah ketika misalnya suaminya nggak sholat, atau suaminya kemudian melakukan pelanggaran-pelanggaran agama yang berat, misal kayak musyrik, mabuk, judi gitu. Itu boleh seorang istri kemudian meninggalkan suaminya. Tapi kalau suaminya sholat, kerja, suaminya baik-baik aja, mencukupi kebutuhan rumah tangga gitu kan, kok kemudian wanita kemudian mengajukan gugatan cerai gitu kan, maka ini menjadi masalah, yang harus kemudian kita perbaiki. Wallahu taala.